Beneran ada maling rumah kosong, dibeli habis semua barang-barangnya. Rugi. Itu dia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya pasti kita pengen dengar sifatnya Rasul, akhlaknya Rasul, budi pekertinya Rasul. Kalau udah lewat orang fukara, jalannya nunduk. Kalau lihat orang kaya, palanya diangkat. Nggak kebalik dengan kita. Dan Nabi Muhammad nggak makan duluan dari sahabatnya, belakangan. Kalau gitu kita udah jauh dari Nabi Muhammad, jauh. Nah ini pentingnya maulid dirutinitasin tiap hari. Puter tuh maulid tiap hari biar tahu sifat-sifatnya Rasul. Karena hubbun Nabi qoblal iman. Cinta Nabi qoblal iman. Cinta kepada Rasul itu qoblal iman. Bagaimana mau beriman kepada Rasul, kepada Allah, sedangkan Nabi Muhammad belum kenal? Mustahil akli wa mustahil nakli. Kata setan, ini mah makanan gue ini. Coba kalau orang kenal Nabi Muhammad, dia tahu, dia praktekin. Nabi Muhammad kalau malam nyari kawannya, kira-kira nih Sayyidina Abu Bakar udah makan atau belum? Sayyidina Umar udah makan atau belum? Hadirin kira-kira ada nggak sekarang gitu? Kalau temannya susah, kalau tangganya susah, habis dicaci maki sama dia. Tuh dia memang pengangguran sih. Udah gitu apalagi bininya, wah tiap hari kredit panci, jadi bahan omongan. Padahal apa? Kita disatukan kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya nggak panjang lebar, saya ingin memberikan tips bagaimana ada tiga yang dapat membahagiakan kita hidup di dunia ini. Tiga. Yang pertama duit. Ini mah pertama duit. Ada yang nggak mau duit? Kalau sama duit calak semua udah. Hatta mau kata Habib ya Habib pangkatnya apa terserah. Kalau sama duit butuh semua. Memang uang harta bukan jadi jaminan. Bukan jadi jaminan bahwa harta itu kita hidup bahagia. Tadi yang disampaikan Pak Camat, jangan mentang-mentang rumah sudah besar, anak sudah sukses pulang dari Amerika, udah dapat julukan assembling, banyak pangkatnya nggak bisa ngaji. Banyak pangkatnya kan SH, MM, ember. Ngaji nggak bisa. Nggak perlu banggain tuh begitu mah. Udah biarin aja begitu melewat. Jadi kita kaya percuma. Jadi duit memang bukan alat kekayaan, tapi kekayaan harus. Karena kekayaan juga bukan satu jaminan bahwa kita akan bahagia hidup di dunia ini. Bukan dari kekayaan, tapi harus ada duit. Tapi tanpa harta pun kita di dunia ini bisa bonyok. Bonyok. Mau ibadah pakai duit, mau ngaji pakai duit. Kata Nabi ngaji itu pakai bulgo. Kalau ngaji nggak bayaran kayak tempat Ustaz Judin, jarang dapatnya muridnya. Bayar saja. Kata Nabi yang pertama taklim bulgo. Contohnya mah nggak usah Ustaz Judin sama mereka lah. Makanya santri saya nih pada nggak dapat ngaji, nggak bayaran. Malah kadang-kadang maaf ini, ya berasnya guru habis, jadi bukan barokahnya habis guru sama santri. Duit yang pertama. Yang kedua anak soleh. Anak soleh. Itu kalau mau bahagia di dunia. Anak soleh. Makanya kalau didik anak bu, Pak, didik anak jangan lari daripada hubbun Nabi wa ali baitin Nabi wa hubbul Quran. Jangan pernah Sayyidina Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam menasehati putranya, wahai Zakaria, jika kamu bertemu orang-orang yang berkumpul yajtami'unan nas, mereka berzikir kepada Allah, ittali'u, hadir kamu dengan mereka, timba ilmu, dapatkan dari mereka ilmu-ilmu. Bawa anak-anak kita ke tempat orang-orang soleh kalau memang kita tidak bisa mendidik mereka. Boleh pendidikan tinggi, boleh pendidikan kita lebih tinggi lagi daripada ayah bapaknya, daripada orang-orang yang ada di Bandar Lampung. Tapi jangan lupa, kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan kita, tolong anaknya diperkenalkan oleh Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang ada di TPA Masjid La Tansa.
Karena orang yang memiliki anak durhaka belum sampai dia memiliki kiamah atau dalam kubur, di dunia anaknya sudah cukup jadi azab buat kedua orang tuanya. Bu, para hadirin yang dimuliakan Allah, ibu kalau jalan sekolah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih, anaknya ditulis di kepalanya, bu. Panggil anak itu kalau lagi tidur, dibacakan dadanya sebelah kiri, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Mau diamalin, bu ya? Nih anaknya begini, sini tang, sini, sini loh. Nih anaknya, nih, madem sana. Ditulis di sininya, ya Allah, ya Nur, bukan pakai spidol. Kalau mau jalan sekolah cium. Ini namanya apa nih? Ini namanya antena nih. Ini antena. Sini dulu diam. Ya Allah, ya Nur, ya Allah. Tulis. Ya Nur, bisa nggak nulis bahasa Arab? Jangan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah. Jangan pakai bahasa Arab, tulis ya Allah, ya Nur. Insya Allah anaknya juara kelas. Kalau lagi tidur pegang dadanya sebelah kiri, bacakan surat alam nasrah laka sadrak, pegang dadanya sebelah kiri semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na. Wa ila rabbika farghab. Insya Allah anaknya diberikan oleh Allah lapang dada dan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ijazah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diamalkan. Kalau habis asar yang punya santri, panggil santrinya, habis sholat asar pegang dadanya sebelah kiri semua, baca kiainya 3 kali. Insya Allah mudah mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Dan yang ketiga, kalau mau hidup bahagia di dunia ini, yang pertama tadi bahwa kita, yang pertama apa tadi? Duit. Yang kedua, yang ketiga bahwa kita di dunia ini dipertemankan oleh orang-orang soleh oleh Allah Subhanahu. Nih seperti sekarang, lihat, fi wujuhihim nadratan naim. Di dunia aja mukanya udah kelihatan, tampak kebahagiaan, tampak kesenangan, ada jeruk, ada apel baru di dunia, belum di akhirat. Nggak kayak muka ente orang nih, kayaknya sumpah bener. Dari tadi kayaknya nyariin jeruk aja. Ya sabar belajar sing ajet dan genah. Saiki kita nih ngarepe sampean esok kita ning buri kuburan sireu nih. Aja repot-repot ya, Bu ya. Bahagia kalau punya anak, kalau punya kawan orang soleh. Kata Imam Syafi'i, laula suhbatul akhyar. Kalau tidak punya teman baik di muka bumi, wal munajatil ashar, masuk ke masjid, kau la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdihi, astagfirullah. Munajat bil ashar, jalan dari rumah jam 2, keluar ke masjid, iktikaf sebentar sambil nunggu subuh, baina salat ila salat, nunggu munajat kepada Allah. Laula suhbatul akhyar wa munajat bil ashar ma abaqaitul baqa fi hadhihi dar. Kalau tidak karena berteman dengan orang baik dan munajat di malam hari, orang-orang tua kita, ulama kita bangun tengah malam bercucuran air mata, Allahumma ighfir ummata sayyidina, Allahumma arham li ummati sayyidina. Kalau tidak ada orang tua-tua yang bangun tengah malam, demi Allah, kalau bukan umatnya Nabi Muhammad, Allah akan runtuhkan kita dengan alat-alat siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Allah rahimah, Allah kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad, dengan para ulama, kita aman dengan mereka yang malam bangun tengah malam. Ma'abagaitul baqa fi hadhihi dar. Sungguh saya tidak akan betah hidup di muka bumi yang panah ini. Alhamdulillah, 3 kesenangan di dunia, dan nanti 3-nya lagi yang buat kesengsaraan di akhirat kalau ada undangan lagi. Insya Allah para hadirin, perut sudah honger, leher capek, insya Allah
Lain kali soundnya pakai rezing. Amin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulannya hal-hal seperti ini Pak Camat adalah kita mengulang Nabi Muhammad, tapi bukan dalam perayaan. Kita kurang setuju kalau Nabi Muhammad dalam perayaan. Tolong di masjid-masjid kita diadakan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah tentang sirah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu kalau sudah belajar sirah Nabi, kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, pasti kita itibaan. Kalau kita sudah belajar sirah Nabi pasti pakai celak, bukan bencong yang pakai celak ini ya. Ada doanya, Allahumma nawwir basari wa basirati innaka antas samiul, Allahumma bihaqqi abiha wa ba'liha wa baniha. Apa? Nawwir basari, ya Allah berkah ayahnya Fatimah, anaknya Fatimah, dan cucu-cucunya Hasan wal Husain. Nawwir basari, insya Allah orang pakai kacamata, insya Allah dari jauh juga udah tahu kalau itu duit merah 100, sing biru gocap, paham dari jauh juga. Wah, bacaannya juga tahu K435. Baca kitab nggak begini-begini, orang buta. Baca sunnah Rasul, apalagi yang boleh sunnah Rasul. Bawa siwak nggak? Siwak. Ada yang bawa siwak nih, kiai aja nggak bawa. Innalillahi wa inna ilaihi. Siwak yang rabinya 4 kuat pinggangnya, apalagi satu bininya yang nggak kuat. Pokoknya kalau ada kiai pinggangnya begini-begini udah nggak salah, nggak pakai siwak. Dan memudahkan siwak itu indan nazar. Tatkala Israel datang, kita taruh siwak aja di sini, suruh bini kita, mah nanti kalau gue meninggal dunia tolong taruh siwak di sebelah. Jadi begitu Israel lihat ari min ahli sunnah Nabi Muhammad, dicabut. Takut teman saya namanya Daeng PM waktu mau meninggal dunia, saking senangnya sama siwak, minta ambilkan siwak sama bininya, mah ambilkan siwak, suruh Habib Umar saya mau pakai siwak, tolong pakaikan saya imamah, seakan-akan terlepas seperti orang-orang yang berilmu tinggi dan ulama. Diangkat dalam keadaan tertawa oleh bininya dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang awam bagi kiai pakai imamah kayak Sati Sudin juga bakal kelawan. Yang sholat nggak pakai imamah sama pakai imamah, walaupun kita telat nggak bakal kelawan. Imam udah 2 rakaat, kita datang masih kalah imamnya. Kenapa? Kita pakai imamah, nggak awam minyak wangi, masjidnya dibuhurin, pakai buhur, belinya sama saya juga bisa. Ada dua itu. Ya, pokoknya diajarkanlah bagaimana cinta sama Rasul. Pokoknya gak bakal rugi cinta sama Rasul. Orangnya ganteng, paling kaya di dunia. Kenapa saya bilang paling kaya? Lihat aja mobilnya paling banyak. Di setiap mobil ada gantungan Muhammad. Di masjid-masjid ada Muhammad. Di rumah ada kamar Muhammad. Kalau ada fotonya apa nggak banyak? Rumahnya Nabi Muhammad. Lah bayangin kalau Madinatul Munawwarah itu kalau dibolehin naik perahu, saya sama keluarga udah bikin perahu naik sendiri. Tuh anak saya berketawa. Kalau boleh naik perahu nih, nggak pakai tiket-tiket, kita bikin perahu. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul haji wa ziarah Nabi Muhammad. Kalau emang tenggelam nggak jadi masalah. Nunggunya 23 tahun. Udahlah haji puluh aja 3 kali, berpahala 3 kali, tiga kali, pusing-pusing amat. Udahlah, ngapain juga pergi-pergi ziarah ke Madinah? Orang Rasulnya aja sibuk, hadir maulid terus di Indonesia. Jadi orang pada ke Madinah, Rasulnya kosong. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Rasulullah, sorry ya, gua kosong, nggak ada di sini. Kenapa emang? Lagi di Indonesia. Ada acara maulid. Ziarah ke Tuhan saya Abdul Qadir Jailani di Irak. Kata Jamaludin, akuan, anu lagi ada di Kaliawi. Nah diri itu, din anu Zaki, nggak bisa, antum maaf, lagi kosong, nggak ada orangnya. Lagi pada pergi. Yakin? Yakin Rasul kosong dia ziarah, makanya pulang pada peong. Kosong, nabinya lagi sibuk Indonesia nih, hari ini hadir di sini, besok ada di sana. Nabi Muhammad jazakumullah khairan jaza, maaf saya jasa. Itu saja
Para hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, minta maaf kepada para ulama. Di sini banyak yang lebih alim. Ini guru saya juga, itu guru saya. Guru-guru semua, maha guru. Ada di sini semua. Mohon maaf para alim ulama. Ini saya istimal amal. Jadi diperintahkan, alhamdulillah bisa memberikan satu saja, bukan memberikan ilmu, membuat umatnya Nabi Muhammad tertawa saja sudah mendapat kebahagiaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi idkhal surur fi qulubil mukminin, mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini saja. Mudah-mudahan apa yang baik diambil, yang jelek saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dari kata MC, doa saya sepertinya enggak pantas. Kemudian dosa enggak pantas. Dari pagi maksiat, siang maksiat, enggak bakal kabul. Jadi masih ada nih. Ajaran masih banyak sini. Insyaallah beliau-beliau yang baca doa ada kiai kita. Hada ma'qul lakum. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.